Baik, saudara-saudara sekalian, pada sesi kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendiskusikan atau membahas tentang apa pentingnya mempelajari tentang tingkah laku ternak. Karena kalau tidak kita bahas apa sebetulnya manfaat dari pentingnya mempelajari tingkah laku ternak ini, para mahasiswa biasanya kurang termotivasi. Mengapa harus belajar tentang tingkah laku ternak bagi para mahasiswa program studi sarjana peternakan? Paling tidak, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendiskusikan 7 hal penting mengapa kita perlu mempelajari tentang tingkah laku ternak ini. Dengan mempelajari 7 hal penting ini, nantinya diharapkan saudara-saudara sekalian bisa menerapkan, memanfaatkan pengetahuan tentang bagaimana ternak atau hewan itu berperilaku di dalam kehidupan saudara-saudara sehari-hari, terutama sekali kalau nantinya saudara-saudara berprofesi di bidang peternakan. Baik, saya akan share slide ya tentang materi itu ya. Jadi sebelum kita membahas tentang apa manfaat dari mempelajari tingkah laku ternak, ya, coba kita lihat tentang ilmu tingkah laku ternak itu ya, yang biasanya dalam sains ya disebutnya dengan etologi atau etologi, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah animal behavior. Jadi animal behavior itu merupakan studi ilmiah tentang perilaku hewan di lingkungan alami atau di lingkungan biasa mereka berada. Baik pada waktu dia itu liar maupun setelah ternak atau hewan itu mengalami domestikasi. Jadi kalau Anda mempelajari tentang animal behavior itu atau tingkah laku ternak ini, maka saudara sekalian sedang akan mempelajari tentang kebiasaan dan adat istiadat hewan atau ternak. Studi tentang animal behavior ini dipelopori oleh seorang behavioris terkenal yaitu Lawrence dan Tinbergen. Keduanya memperoleh hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1973 atas apa yang dipelajari dan dilaporkannya. Teori besar yang dibangun oleh mereka berdua ini adalah perilaku hewan berkembang melalui interaksi antara hewan tersebut dengan lingkungannya. Jadi karya itulah yang kemudian diberikan penghargaan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1973. Ini secara sepintas tentang etologi atau animal
behavior atau ilmu tentang tingkah laku ternak. Ya. Jadi tingkah laku ternak ini pada prinsipnya adalah cara hewan atau ternak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik lingkungan bernyawa atau biological environment atau lingkungan biologi, bisa berupa manusia, peternak, ya. Jadi bagaimana ternak berinteraksi dengan manusia atau dengan peternaknya, dengan ternak atau hewan yang lain, dengan tumbuh-tumbuhan. Tapi bisa juga ya perilaku atau cara hewan berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya atau lingkungan mati, yaitu berinteraksi dengan benda, berinteraksi dengan tempat, dengan matahari, dengan udara, dan lain sebagainya. Ya. Jadi, yang dimaksud dengan tingkah laku ternak itu adalah bagaimana atau cara ternak berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Ya. Nah, interaksi antara ternak dengan lingkungan itu bisa berupa semua tindakan yang dilakukan oleh ternak atau hewan, seperti misalnya makan, minum, berkelahi, bersuara, dan lain sebagainya. Yang itu merupakan respons ternak terhadap stimulus tertentu. Jadi ini adalah penjelasan tentang tingkah laku ternak. Nah, lalu apa tujuan dari mempelajari tingkah laku ternak itu? Apa manfaat dari mempelajari tingkah laku ternak bagi kita, bagi mahasiswa, bagi Anda yang nanti sudah lulus kuliah di program S1 peternakan dan nantinya bekerja berprofesi di bidang peternakan. Paling tidak ada 7 ya. Yang pertama, manfaat dari mempelajari tingkah laku ternak ini adalah nantinya bisa saudara gunakan untuk menemukan dan menetapkan kondisi lingkungan yang optimal. Karena kita mempelajari bagaimana ternak itu memberikan respon terhadap lingkungan, ya, sehingga kita bisa tahu ya, lingkungan mana, lingkungan seperti apa yang paling optimal bagi ternak, yang paling nyaman bagi ternak untuk ya, berproduksi, untuk menjalani kehidupannya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pikiran hewan, hewan itu juga berpikir ya, atau ternak, dan memahami bahasa tubuhnya. Sehingga kita bisa tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam tubuh ternak itu, dan apa yang dibutuhkan oleh ternak yang sedang kita kelola. Kemudian yang ketiga, untuk mendiagnosis penyakit. Karena dengan mempelajari tentang bagaimana ternak itu berperilaku, kita bisa mengenali apakah perilakunya itu normal atau abnormal atau tidak normal. Sehingga kita bisa mengetahui ternak itu
sakit atau tidak dengan melihat tingkah laku yang ditunjukkan oleh seekor ternak. Kemudian yang keempat, untuk memeriksa dan merawat ternak, sehingga kita tahu bagaimana cara menanganinya, memilih metode pengendalian menurut kondisi tingkah laku ternak itu. Yang kelima, untuk mencapai tujuan reproduksi hewan atau ternak dan memelihara ternak, terutama yang berkaitan dengan perilaku seksual, perilaku keibuan, atau mothering ability. Karena dengan mengetahui bagaimana ternak berperilaku seksual, berperilaku menyusui, berperilaku mengasuh anak, ya, kita bisa mengelola ternak itu, memberikan lingkungan yang sebaik-baiknya sehingga dia bisa menjalankan reproduksinya dengan baik, memelihara anaknya dengan baik sehingga produktivitasnya bisa kita jaga sebaik-baiknya. Yang keenam, untuk mencapai kesejahteraan ternak atau hewan yang akan menghasilkan kinerja dan produksi yang tinggi. Apalagi sekarang ini gerakan-gerakan tentang animal welfare di seluruh dunia ini meningkat dengan sangat pesat. Persyaratan-persyaratan perdagangan produk-produk dari peternakan selalu dikaitkan dengan penerapan animal welfare. Dengan mempelajari tentang tingkah laku ternak ini, kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita kerjakan supaya tidak melanggar peraturan perundang-undangan tentang animal welfare atau tingkat kesejahteraan ternak. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah untuk mengetahui penyebab sebenarnya yang menyebabkan gangguan atau perilaku buruk. Seringkali terjadi ya, ternak itu berperilaku buruk, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peternaknya. Nah, kita bisa mengetahui apa yang menyebabkan ternak-ternak kita itu berperilaku buruk kalau kita menguasai ilmu tentang tingkah laku ternak. Banyak sekali contoh-contoh video yang bisa saudara unduh di dalam YouTube tentang bagaimana seorang profesional bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perilaku buruk pada ternak karena dia menguasai tentang ilmu tingkah laku ternak. Nah, saya ambilkan beberapa contoh tentang tingkah laku dan produksi ternak. Yang pertama ya, pemahaman tentang perilaku ternak akan memudahkan penanganan, mengurangi stres, dan meningkatkan keselamatan operator dan meningkatkan kesejahteraan hewan atau ternak. Ternak besar dapat melukai operator atau diri mereka sendiri secara serius jika mereka menjadi beringas atau gelisah. Stockman, manajer peternakan, pengangkut ternak, dan perancang kandang ternak harus mengetahui informasi tentang perilaku ternak tersebut supaya mereka bisa bekerja dengan tepat.
Ini contoh perilaku makan ya. Jadi kalau kita menguasai tentang perilaku makan pada ternak yang kita usahakan, ya, maka kita akan bisa mengelola pakan itu, ya, apa jenis dan jumlah makanan atau pakan yang dibutuhkan hewan. Kita bisa menjaga efisiensi konversi pakan, bisa mengontrol pemberian pakan. Dengan mengetahui yang kedua perilaku reproduksi, kita bisa meningkatkan keberhasilan perkawinan, kelangsungan hidup hewan muda, hewan yang belum disampeh, yang waktu disampeh, bagaimana cara menyapehnya, bagaimana cara menyusukan anak, ya. Nah, itu bisa kita ketahui dengan cara mempelajari tentang perilaku reproduksi. Kemudian dalam hal perilaku sosial, kita bisa memanfaatkannya untuk merancang berapa luas lantai dan kepadatan ternak di dalam kandang supaya ternak bisa berproduksi secara maksimal. Kemudian apa manfaat kesehatan tingkah laku ternak dengan kesehatan ternak? Ini contoh ya. Pengetahuan tentang perilaku penting bagi ahli bedah untuk penanganan dan pengendalian ternak. Juga bisa digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Perubahan perilaku adalah tanda-tanda awal bahwa ternak itu terkena penyakit. Seperti misalnya, hilangnya nafsu makan, perubahan aktivitas, kehilangan perawatan. Ya. Contoh ini pada kuda yang menderita kolik. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan untuk mendiagnosis dan pengobatan berbagai masalah perilaku pada hewan peliharaan. Untuk terapi perilaku, tadi sudah saya berikan contohnya ya, termasuk hewan peliharaan dengan perilaku eliminasi yang tidak dapat diterima atau agresif terhadap manusia atau hewan lain. Baik, saudara-saudara sekalian, saya kira demikian penjelasan tentang apa manfaat dari mempelajari ilmu tentang tingkah laku ternak. Ya. Selamat belajar, mudah-mudahan capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan akan saudara peroleh